Kita juga punya Banjarbaru Creative Hub. Di sini juga masih berkaitan dengan ekonomi kreatif, jadi para anak muda yang berkreasi, memiliki bakat seni, terus juga pelaku usaha, baik kerajinan dan lain-lain. Nah, ini ada tempat khusus yang kita sudah buatkan. Sayur, mayur, buah-buahan dan lain-lain itu dari kita sendiri, bukan mendatangkan dari daerah lain begitu. Makanya kita mengembangkan konsep urban farming, yaitu pertanian di perkotaan atau pertanian yang berlahan sempit begitu. Jadi home care ini pelayanan di rumah. Kita memiliki program home care untuk di bidang kesehatan, ini pelayanan di rumah. Jadi terutama untuk masyarakat lansia, disabilitas. Nah, ini dua prioritas yang kita layani. Banjarbaru ini menjadi referensi untuk daerah lain begitu. Peminatnya sendiri gimana Pak dari segi wisatawannya ke kampung tematik? Ya, alhamdulillah. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di program Nusaraya bersama saya Melis Moren. Hari ini Nusaraya berkesempatan untuk mengulik salah satu daerah yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu Banjarbaru. Untuk itu, secara eksklusif sudah hadir di studio Nusaraya Wali Kota Banjarbaru, yaitu Bapak Aditya Mufti Arifin. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat datang Pak di program Nusaraya. Terima kasih. Kelihatan dari looks-nya masih muda nih Pak, dan kalau kita lihat juga dari jejak politik Bapak juga bisa membuktikan kalau anak muda juga bisa membangun negeri nih Pak. Nah, lantas bagaimana nih Bapak mengembangkan potensi anak-anak muda yang ada di Banjarbaru, seperti apa meningkatkan kualitas SDM-nya di sana? Jadi kalau di kota saya, kalau kita melihat data begitu, jadi alhamdulillah Banjarbaru ini termasuk daerah yang memiliki bonus demografi. Jadi usia produktif di kota Banjarbaru ini kurang lebih sekitar 56% dari jumlah penduduk yang berusia di antara 15 sampai dengan 50 tahun begitu. Dan kami dari pemerintah daerah ini memberikan keluasan begitu untuk anak muda beraktivitas. Kita juga memberikan sarana prasarana yang baik untuk mereka bisa mengembangkan kreativitas dan berinovasi. Jadi salah satunya kita membuat misbar di kota Banjarbaru. Jadi misbar ini kependekan Gerimis Bubar. Kalau dulu kan ada bioskop Gerimis Bubar, nah kita bikin. Cuman ya agak modern. Ini tempat untuk anak muda mengeksplor kreativitasnya, baik ekonomi kreatif dan lain-lain. Terus kita juga punya Banjarbaru Creative Hub. Di sini juga masih berkaitan dengan ekonomi kreatif. Jadi para anak muda yang berkreasi, memiliki bakat seni, terus juga pelaku usaha, baik kerajinan dan lain-lain. Nah, ini ada tempat khusus yang kita sudah buatkan. Termasuk juga kita memberikan wifi dan lain-lain di tempat publik begitu di kota Banjarbaru. Seperti itu pengembangan untuk SDM anak mudanya sendiri ya. Iya. Kalau untuk Banjarbarunya sendiri kan mempunyai visi, yaitu adalah Banjarbaru juara, maju, agamis dan sejahtera. Nah, bisa dijelaskan nih Pak, seperti apa visi tersebut dan bagaimana implementasinya? Jadi pada intinya, kalau kita melihat Banjarbaru yang maju, agamis dan sejahtera, pertama adalah kita ingin meningkatkan sarana prasarana dari kota itu sendiri. Yang kedua, tentunya kita meningkatkan sumber daya manusianya. Dan yang ketiga, kita mendidik sumber daya manusia yang memiliki mental, spiritual yang bagus begitu, yang berakhlak. Nah, di sini kita memiliki banyak program dan tentunya Mbak Mia sendiri tahu begitu bahwa pembangunan yang baik ini adalah pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dan tentunya dengan masyarakat yang sejahtera, problema dan permasalahan yang ada itu bisa teratasi begitu. Jadi ada beberapa program yang menjadi unggulan kami. Yang pertama RT Mandiri, yang kedua ada urban farming, yang ketiga ada beasiswa, terus keempat ada digitalisasi berkaitan pelayanan, dan yang kelima ada beasiswa untuk perguruan tinggi begitu. Baik S1, S2, S3, baik dalam maupun luar negeri, baik agama maupun umum begitu. Nah, ini sudah kita sediakan. Berkaitan RT Mandiri tahun ini alhamdulillah sudah mulai berjalan
Dari 723 RT yang ada di Kota Banjarbaru, hari ini ada sekitar 60 kita laksanakan RT Mandiri. Jadi maksudnya RT Mandiri ini adalah tujuannya untuk memandirikan RT. Nah, terutama di bidang ekonomi begitu. Jadi memberdayakan ibu-ibu rumah tangga, anak muda yang masih usia produktif untuk bisa berkembang di lingkungan RT-nya sendiri dan bisa menghasilkan begitu. Nah, ini kita mengucurkan dana bantuan untuk kelompok masyarakat dan UMKM di lingkungan RT sebesar 75 juta per RT. Dan tentunya selalu ada pembinaan, pengawasan, termasuk juga pendampingan dari aparat hukum agar tidak salah begitu dalam pelaksanaan RT Mandiri ini. Terus juga kita ada urban farming, jadi karena Banjarbaru ini pembangunannya berkonsep kota begitu, semakin hari penduduknya semakin banyak, semakin berkembang kotanya, apalagi hari ini sudah menjadi ibu kota begitu, pertumbuhan penduduknya besar. Nah, kita ingin pasokan pangan, sayur, mayur, buah-buahan dan lain-lain itu dari kita sendiri, bukan mendatangkan dari daerah lain begitu. Makanya kita mengembangkan konsep urban farming, yaitu pertanian di perkotaan atau pertanian yang berlahan sempit begitu. Nah, ini juga sudah berjalan. Selanjutnya beasiswa tadi juga sudah alhamdulillah berjalan. Kita sudah ada beberapa mahasiswa yang kita kirim baik ke Yaman, ke Mesir, ke Saudi, ada yang ke Australia begitu. Nah, ini kita kirim untuk belajar, tetapi komitmennya mereka harus kembali ke daerah untuk berbagi ilmu yang ditimbanya di luar begitu. Nah, itu komitmen dari kita. Selanjutnya berkaitan dengan digitalisasi pelayanan juga sudah terlaksana di Banjarbaru. Kita sudah membuat mesin ADM, jadi administrasi kependudukan berbasis digital begitu. Jadi masyarakat misalnya ingin mengurus KTP, kartu keluarga dan lain-lain, tinggal buka handphone, smartphone-nya dibuka, buka aplikasi, isi apa yang dia urus gitu. Misalnya KTP. Nah, dia masukkan upload KTP, persyaratannya, nanti dapat barcode, tinggal datang dia ke mesin ADM namanya, di-scan barcode tersebut, dia urus KTP, yang keluar KTP. Dia urus kartu keluarga, keluar kartu keluarga. Nah, ini sudah ada sekitar 3 mesin yang kita pasang di Kota Banjarbaru begitu. Sejauh ini kan sudah ada 5 program tadi, sudah berjalan efektif. Berapa persen nih Pak Bapak melihatnya sendiri? Kalau RT Mandiri persentasinya tidak sampai 10%, karena seperti yang saya sampaikan tadi, ada 723 RT, baru jalan 60 begitu. Insya Allah tahun depan kita tambah sekitar 75 RT lagi. Kalau target saya semenjak dilantik 2021 sampai 2024 paling tidak berjalan sekitar 60% begitu. Target kita kan tidak mungkin kita menjalankan langsung 100% begitu. Yang pertama masalah anggaran, yang kedua masalah pendampingan. Jadi ASN untuk pendampingan di SKPD kan sangat terbatas begitu. Nah, sehingga kita menetapkan ya nggak nyampe 10% untuk setiap tahunnya pelaksanaan, agar benar-benar tepat sasaran, tepat guna, dan apa yang dihasilkan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan begitu. Nah, selanjutnya digitalisasi ini sudah berjalan dari 20 kelurahan, ini berjalan di 2 kelurahan begitu, sudah berjalan uji coba. Insya Allah di akhir tahun ini semua kelurahan sudah berjalan digitalisasi pelayanan begitu. Nah, berkaitan beasiswa ini baru sekitar 30-40% begitu berjalan, termasuk juga nah, yang ada lagi satu program ini yang hari ini sangat baik begitu dan menjadi percontohan banyak daerah-daerah lain yang belajar ke daerah kita, yaitu home care. Seperti apa tuh Pak? Jadi home care ini pelayanan di rumah. Kita memiliki program home care untuk di bidang kesehatan, ini pelayanan di rumah. Jadi terutama untuk masyarakat lansia, disabilitas, nah ini 2 prioritas yang kita layani. Mereka tidak perlu datang ke pusat-pusat kesehatan gitu, pelayanan kesehatan. Mereka cukup menghubungi RT akan menghubungi ke puskesmas, ke rumah sakit, petugas yang datang, baik itu perawat, rumah sakit, termasuk juga obat-obatannya. Tetapi yaitu lansia dan disabilitas. Lansia pun penyakit-penyakit tertentu begitu. Misalnya mereka stroke, mereka lumpuh, atau kanker dan lain-lain yang tidak memungkinkan mereka datang, ya petugas yang datang. Jadi bukan mereka yang datang, atau penyakitnya misalnya cuma flu biasa,
Padahal mereka masih sehat, bisa datang ke pelayanan kesehatan, ya ini tidak dilayani begitu. Nah, ini yang kita jalankan di Kota Banjarbaru. Dan sepertinya se-Indonesia baru Banjarbaru yang lengkap begitu home care-nya. Memang ada di beberapa kota kabupaten menjalankan, tetapi masih terbatas misalnya ibu hamil dan melahirkan begitu. Nah, kalau kita udah sampai pokoknya disabilitas, lansia, ibu melahirkan juga kita layani. Oke. Dengan segudang juga program kerja yang ada, terus juga tadi sempat di-mention Banjarbaru juga menjadi ibu kota Kalimantan Selatan yang mengganti Banjarmasin juga. Seperti apa nih Bapak mengembangkan lagi Banjarbaru walaupun sudah memiliki beberapa tadi program kerja yang sudah berjalan dengan efektif? Jadi berkaitan dengan ditetapkannya Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 begitu, kami pertama bersyukur. Kedua juga menjadi PR kami untuk menata Banjarbaru lebih komprehensif lagi. Jadi jangan sampai Banjarbaru ini menjadi kota yang kumuh, sampah berserakan, terus juga sarana prasarana kurang baik begitu. Pemerintahan juga tidak berjalan bagus. Nah, ini kita sudah membuat pertama yaitu RT/RW. Jadi mulai tahun ini kita sudah bahas RT/RW, target kita 2023 tahun depan ini udah selesai dan dilanjut RDTR. Jadi rencana detail tata ruang di tahun 2024 begitu. Yang kedua, kita juga sudah membenahi sistem pengelolaan sampah di Kota Banjarbaru. Jadi agar pengelolaan ini lebih baik, lebih terkoordinir, lebih sistematis begitu, agar Banjarbaru ini benar-benar bersih. Termasuk juga kita membuat tata kelola perumahan dan lain-lain sedemikian mungkin agar Banjarbaru ini benar-benar layak menjadi kota layak huni begitu. Nah, jadi makanya kita atur jalan di Banjarbaru itu tidak ada di bawah 8 meter. Kita tidak memberikan izin itu begitu. Rata-rata harus minimal 8 meter agar mobil berselisihan gampang, drainase juga besar begitu. Karena semakin banyak perumahan, kan aliran air juga harus kita bereskan juga begitu, karena tempat serapan air juga semakin berkurang. Nah, ini kita sudah buat beberapa perencanaan tersebut begitu. Termasuk juga menyiapkan sumber daya manusianya. Makanya kita ada program beasiswa untuk masyarakat umum, termasuk juga kita penugasan belajar. Jadi tugas belajar ini lebih banyak kita berikan porsi di Kota Banjarbaru begitu untuk para ASN agar bisa menimba ilmu, mencari inovasi, kreasi lain untuk direalisasikan di Kota Banjarbaru. Dan tentunya juga kita sedang meningkatkan sarana prasarana begitu. Sarana prasarana di Kota Banjarbaru dengan keterbatasan anggaran, dengan sumber daya yang ada kita coba kembangkan. Kita coba kembangkan baik melalui relasi-relasi kita. Jadi kebetulan saya mantan anggota DPR begitu. Jadi sangat terbantu. Kita minta bantuan ke pusat untuk membangun stadion misalnya, membangun sarana prasarana lain. Nah, ini alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar begitu. Oke, dengan segala persiapan untuk mengembangkan juga ibu kota Kalimantan Selatan juga kan Banjarbaru termasuk ke wilayah penyangga untuk IKN ya. Bagaimana nih persiapannya sendiri dalam menghadapi IKN nanti? Jadi kebetulan Banjarbaru ini sebagai ibu kota, bukan ibu kota, pintu gerbang begitu Kalimantan Selatan. Jadi ada Bandara Samsudinur, nah itu terletak di Banjarbaru, dan tentunya kita juga sebagai penyangga IKN begitu. Nah, kita hari ini jadi sekitaran bandara itu kita sedang membuat perencanaan juga mengenai Aerocity, terus juga banyak pengembangan lain yang kita laksanakan yang hari ini sedang kita proses jalankan begitu, mengenai geopark dan lain-lain begitu. Nah, mudah-mudahan ini benar-benar bisa menjadi penyangga untuk ibu kota negara yang baru begitu. Dengan adanya 2 pusat seperti itu, apalagi kan Banjarbaru juga terkenal banyak juga peluang bisnisnya di sana nih Pak. Ada restoran, industri jasa dan hiburan dan lain-lain. Bagaimana nih Bapak sendiri selaku wali kota mengoptimalisasi peluang bisnis yang ada di Banjarbaru? Jadi kita hari ini sangat terbuka untuk para investor. Kita permudah segala perizinan begitu. Jadi yang pertama tujuan kita adalah membuka
lowongan pekerjaan yang banyak. Jadi kebetulan memang angka yang belum memiliki kerja ini nganggur begitu. Pengangguran. Nah ini masih lumayan tinggi di Kota Banjarbaru, ada sekitar 5%. Ini angka pengangguran begitu. Nah ini harapan kita dengan banyaknya investor, banyaknya pengusaha yang masuk untuk membuka peluang usaha di Kota Banjarbaru juga akan memperkecil angka pengangguran begitu. Sehingga kami sangat terbuka, jadi apabila ada investor yang ingin masuk ya kita bantu. Perizinannya semudah mungkin, apa keperluannya apabila kita bisa bantu akan kita selesaikan begitu. Sudah Bapak sejauh ini sudah berapa banyak nih investor-investor yang masuk dan bisa membuka lowongan pekerjaan seperti apa nih? Sampai hari ini ada beberapa investor yang besar begitu yang mulai melirik untuk Banjarbaru. Jadi ada di bidang perhotelan, terus juga kebetulan kayak lapangan golf satu-satunya ada di Kota Banjarbaru. Dan ini juga masih kurang begitu untuk sarananya. Ini juga ada kawan investor mau masuk insya Allah nanti yang akan invest di Kota Banjarbaru. Terus kemarin juga terakhir ada dari kawan-kawan Angkasa Pura melaporkan begitu bahwa seperti Lion Air dan lain-lain akan membuka semacam tempat maintenance di bandara yang lama begitu. Jadi akan ada hanggar besar dan akan dilaksanakan maintenance untuk pesawat Lion dipusatkan untuk Indonesia Timur di Kota Banjarbaru begitu. Nah ini yang besar. Sedangkan yang kecil saat ini terus berkembang UMKM kita di Banjarbaru. Saya dilantik pada 26 Februari 2021. Saya cek jumlah UMKM pada saat itu ada 1.300-an UMKM di Kota Banjarbaru. Dan per hari ini UMKM di Kota Banjarbaru ada sekitar 5.400 UMKM begitu. Dan kami pemerintah ini terus mensupport, terus membantu untuk perkembangan UMKM ini di Kota Banjarbaru. Dari beberapa UMKM, alhamdulillah sudah ada sekitar 20 yang kita bantu perizinan sertifikasi secara gratis. Baik perizinan BPOM-nya, sertifikasi halal dan lain-lain ini lengkap begitu. Jadi sudah ada 20 yang kita bantu. Nah, tadi juga Bapak udah membuka awal ngomong UMKM. Ini kalau misalnya UMKM Banjarbaru sendiri, salah satunya Sasirangan nih Pak, yang juga terkenal. Bagaimana nih Bapak mengembangkan produk-produk UMKM yang ada? Apa aja sih Pak produk unggulan dari Banjarbaru sendiri Jadi selain Banjarbaru Sasirangan? ini ada pertama Sasirangan. Jadi kalau kita datang ke Kalimantan Selatan, memang tiap daerah itu memiliki sasirangan gitu. Karena ini memang batik khas Kalimantan, khas Kalimantan Selatan begitu. Semua daerah ada sasirangan, tetapi yang membuat berbeda Banjarbaru ini ada sasirangan bordir. Nah ini kalau ada sasirangan, ada bordir berarti ini Banjarbaru begitu. Nah ini tadi sudah saya sampaikan kita ada memiliki kreatif hub dan lain-lain. Nah ini juga untuk membantu pengembangan dari sasirangan ini. Termasuk beberapa waktu lalu kita bawa sasirangan ini ke New York Fashion Week. Terus juga bersama Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno kemarin kita bawa ke Paris dan lain-lain begitu ya. Alhamdulillah mendapat respon yang baik, respon yang bagus dan banyak turis tuh yang kita kasih gratis seneng gitu. Jadi artinya sasirangan ini diterima oleh masyarakat global, tidak hanya lokal tetapi juga mancanegara suka dengan sasirangan yang dibuat oleh Banjarbaru. Yang kedua kita ada kerajinan purun. Jadi purun ini adalah rumput liar yang ada di rawa begitu. Biasanya dibuat tikar, dibuat tas, dibuat macam-macam begitu. Nah ini kita sudah kerjasama juga dengan Kementerian Pertanian untuk mengembangkan purun ini. Kalau kemarin itu liar, hari ini kita budidaya, sehingga warnanya lebih bagus, kualitasnya juga lebih baik. Nah ini sudah kita kembangkan mulai tahun ini begitu, dan alhamdulillah sudah mulai ada hasil. Selanjutnya juga di Banjarbaru ini ada tas rajut. Jadi memang ini khas Banjarbaru juga begitu. Kemarin kita ikutkan kita jual ada di Orchard tuh saya lupa namanya. Nah di sana kita menjadi penjualan terbaik ketiga di Singapura begitu. Jadi alhamdulillah ini juga berdampak tentunya untuk kesejahteraan para pengrajin, para
penyeni berkaitan dengan hal tersebut. Nah ini Pak udah banyak beberapa produk UMKM juga yang akhirnya ke kancah internasional. Tadi juga ada di beberapa pameran New York dan lain-lain. Selanjutnya, next step selanjutnya apa yang akan dilakukan Pak? Nggak mungkin kan berhenti di situ saja dalam Ya tentunya mengembangkan kita selalu mengembangkan hasil-hasil produk-produk dari UMKM tersebut begitu. Termasuk juga standarisasinya yang menjadi perhatian kita. Makanya kita di Banjarbaru untuk produk makanan kita sudah membuatkan rumah packaging. Nah ini kita bantu para pelaku UMKM untuk packagingnya. Pertama untuk nyaman dilihat begitu. Kedua standarisasi dari packaging tersebut juga berstandar. Sehingga untuk masuk ke retail dan lain-lain juga bisa begitu. Jadi tidak hanya standar yang kita lakukan. Kayak seperti itu. Nah tadi juga kita mundur dikit juga, tadi Bapak bilang ada program beasiswa juga untuk anak-anak yang dianggap bisa untuk keluar negeri mengembangkan pendidikannya. Tapi kalau di dalam dan luar negeri. Di dalam dan luar negeri. Nah kalau di Banjarbaru sendiri seperti apa kualitas pendidikannya nih Pak? Jadi Banjarbaru ini terkenal sebagai kota pendidikan untuk di Kalimantan Selatan. Hampir semua universitas dan sekolah-sekolah swasta yang bagus-bagus tuh di kota Banjarbaru begitu. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, terus juga sekolah dan guru penggerak ini sudah berjalan di kota Banjarbaru. Nah hari ini kita sedang terus meningkatkan sarana prasarana agar taraf dari pendidikan di kota Banjarbaru ini bisa lebih meningkat lagi begitu. Oke, seperti itu ya untuk pendidikannya. Kalau kita membahas sebuah wilayah secara keseluruhan, juga pasti ada namanya potensi pariwisatanya juga. Nah, bagaimana nih di Banjarbaru sendiri potensi pariwisata ya Pak? Jadi kalau Banjarbaru, kalau saya bilang begitu, memang Banjarbaru ini bukan daerah yang dimanja oleh alam. Kita tidak punya danau, kita tidak punya pantai, kita tidak punya sungai yang besar, yang ada sungai-sungai kecil begitu. Makanya dari situ kita berangkat berpikir begitu bahwa kita harus menciptakan daya tarik tersendiri untuk kota Banjarbaru ini begitu. Nah, di Banjarbaru ini ada kampung-kampung tematik. Jadi misalnya ada kampung pejabat, di sini ada kampung ini khusus pembuat jamu. Jadi ada jamu di situ, kampung biasanya orang datang mencari jamu ya datang ke situ. Terus ada kampung Purun tadi, itu ada satu kampung itu semuanya pengrajin. Semuanya pengrajin dari tas purun, dari tikar purun dan lain-lain begitu. Dan kampung-kampung tematik yang lainnya sudah ada di kota Banjarbaru. Terus juga kita mengembangkan industri ekonomi kreatif di kota Banjarbaru. Jadi hampir setiap minggu ada event-event di Banjarbaru. Event apa aja tuh Pak? Jadi pertama ada festival film yang rutin kita laksanakan begitu. Terus ada festival literasi juga di kota Banjarbaru, termasuk juga ekonomi kreatif lainnya sudah kita laksanakan. Kampung-kampung tematik itu dimanfaatkan ya Pak jadinya, karena pantainya tadi Bapak bilang alamnya juga kita belum ada nggak ada pantai. Nggak ada pantai, terus juga sungainya juga gitu-gitu, jadi kampung tematik. Kita nggak punya gitu ya. Kita udah berharap dari kampung-kampung tematik ini, termasuk juga yang ekonomi kreatif tadi kita kembangkan sehingga Banjarbaru ini menjadi referensi untuk daerah lain begitu. Peminatnya sendiri gimana Pak dari segi wisatawannya ke kampung tematik? Ya alhamdulillah begitu. Hari ini peminat yang datang ke kampung-kampung tematik ini cukup tinggi. Banyak daerah lain juga belajar untuk pengelolaan kampung tematik ini. Dan kami dari Pemko terus mendorong agar mereka lebih maju, lebih berkembang. Termasuk juga kita di Diskominfo ini ada namanya kelompok KIM, kelompok informasi masyarakat begitu. Nah ini yang membantu para pelaku UMKM untuk bisa mengeksplor, bisa menginformasikan ke dunia luar berkaitan dengan usaha-usaha yang ada di kota Banjarbaru begitu. Nah ini yang menjadi daya tarik kota Banjarbaru. Selain pendidikan juga tadi disampaikan, jadi pendidikan di kota Banjarbaru alhamdulillah kita untuk IPM, Indeks Pendidikan Masyarakat, nah kita tertinggi begitu di Kalimantan Selatan dan ranking 27 se-Indonesia. Jadi kita ada di nilai 79,26 untuk IPM kita. Jadi ranking 27 se-Indonesia begitu. Apa nih Pak formula atau yang Bapak lakukan
sehingga bisa jadi ranking 1 tuh di Kalimantan Selatan? Jadi kalau IPM ini kan jelas indeksnya. Jadi yang pertama berkaitan dengan ekonomi, terus sosial juga, sarana prasarana. Nah inilah yang kita kembangkan melalui program-program tadi yang saya sampaikan begitu. Oke. Jadi kalau ini berjalan bagus, insya Allah juga IPM akan naik. Begitu. Oke, terakhir nih Pak, apa harapan Bapak ke depannya juga untuk Banjarbaru ini? Jadi harapan kami berkaitan dengan Kota Banjarbaru ke depannya begitu. Jadi hari ini kita sudah memulai hal yang baru, yaitu sebagai ibu kota provinsi begitu. Tentunya kita harus membuat tata kelola yang baik untuk pemerintahan, untuk lingkungan. Jangan sampai kota ini maju, kota ini menjadi kota metropolitan tetapi tertinggal dalam baik teknologi, sumber daya manusia, tata kelola lingkungan begitu. Nah hari ini kita membuat itu semua dan mudah-mudahan dalam beberapa tahun kemudian ini bisa terrealisasi sehingga Banjarbaru ini bisa benar-benar diwujudkan dalam Banjarbaru juara. Banjarbaru yang maju, agamis dan sejahtera ke tempatnya begitu. Itu dia Banjarbaru juara. Semoga terwujud ya Pak ke Amin, depannya. terima kasih. Sehat dan sukses selalu Pak. Amin, Terima terima kasih kasih. banyak. Itu dia bincang-bincang Nusaraya kali ini bersama Bapak Aditya Mufti Arifin selaku Wali Kota Banjarbaru. Terus saksikan program Nusaraya di YouTube channel Kompas.com. Cari di playlist Nusaraya. Saya Melis Moren, kru pamit. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.